pancing dulu dong. Oh iya. Kalau di Jepang kan yang utamanya parenting, mereka dari anak umur dari kelas 1 sampai kelas 3 kan mereka dididiknya untuk menghargai budaya mereka ya. Terus kayak preparation di masyarakat kayak gimana, sosialnya gimana, terus etika adab dan lain sebagainya. Terus apa tuh satu lagi? Emosionalnya. Nah, kayak kamu deh coba yang sudah mumpuni di bidangnya bersinggungan setiap hari dengan anak-anak gitu. Kalau Kan tombaknya itu ya, di dini kan. betul kan. Pondasi Awalnya tuh kan mereka di umur balita kan. Iya betul. Kalau emang sih pendidikan Jepang itu good banget, aku ini. Iya, kita tidak bisa compare dengan Iya, tidak bisa, dan kalaupun di compare ya pasti ketinggalan jauh banget Jauh lah, ya. Iya betul. Karena kan sistem pendidikan di Indonesia gitu, kelas 1 harus udah bisa baca, nulis, ngitung gitu kan. Sedangkan anak kan kelas 1 itu masih peralihan ya dari TK ke SD gitu ya. Mereka kan harus menyiapkan mental, gimana adaptasi sosialnya gitu ya. Terus emosi yang harus di prepare untuk di SD ini gimana gitu kan. Anak juga kan bukan berarti mereka itu misalnya mogok mau belajar gak mau sekolah, itu bukan berarti si anak ini tuh gak nyaman ya pasti gitu. Bukan berarti mogok ini karena gak mau belajarnya, bukan, tapi memang butuh persiapan kan gitu. Nah makanya ketika mereka di TK-nya atau di PAUD-nya dipersiapkan dululah gitu ya, dan sosial, emosional, dan kemandiriannya gitu. Karena kalau nuntut anak di TK itu aku rasa itu tidak tidak bijak ya, kurang bijak dan gitu. kayak gak cocok aja gitu. Mereka masih dini tapi dipaksa untuk calistung dan betul, membaca gitu kan. Betul sekali. Karena di beberapa kasus ya di anak aku gitu ya, aku megang kan di kelas A terus ya. Cuman kemarin aku baru pegang di kelas B. Dan ada orang tua tuh yang pengen di akademiknya gitu ya, ibu cina soalnya mau ke SD kan, jadi pengen bekal ke SD dulu ya. Aku secara mewakili anaknya gitu ya, ibu mohon maaf gitu ya, dilihat dari kesiapan anak juga sepertinya tidak gitu. Tapi jika ibu memaksakan ingin ke SD ya mungkin bu guru akan membantu secara maksimalnya bu guru. Tapi kan untuk kesiapan dan sisanya itu kembali ke proses anak gitu ya. Kembali kepada anaknya, gimana anaknya gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan anak gitu ya, kondisi anak. Jadi mohon maaf ketika nanti di SD si anak ini tuh belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa ngitung gitu, sedangkan kemandiriannya aja belum gitu. Karena di anak aku aja gitu ya, ada anak yang mau ke SD tapi kemandirian, anak murid ya, bukan anak betul dia. di kelas gitu ya, ada anak yang mau ke SD tapi kemandirian sosial emosionalnya belum gitu. Karena mandirinya ya pakai sepatu aja belum mau sendiri gitu ya, terus pakai jaket juga masih harus dibantuin gitu ya. Terus emosionalnya ke temennya juga mainnya masih kasar gitu ya. Terus masih kalau mau sesuatu teh sambil nangis kan, itu masih tantrum. Iya kan, itu masih perlu regulasi emosi ya. Terus juga ke temennya masih mainnya tuh belum mau berbaur gitu sama yang lain. Jadi dia nggak mau sharing something. Dia misalnya dia punya boneka nih, dia nggak mau sharing gitu. Kalau diambil dia akan tantrum. Iya, ada tantrum sih enggak, cuman ngerajuk. Nah kan itu juga bentuk dari emosi dia belum bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nggak bisa ngomong itu mainan aku, kamu nggak boleh ngambil, kalau kamu mau ngambil yuk sharing sama aku gitu. Belum bisa seperti itu. Jadi kalaupun mau ke SD ya, kalau contoh kasusnya seperti itu ya aku rasa belum siap gitu loh untuk ke SD. Karena kalau di SD kan dengan apalagi kalau apalagi kelas gemuk gitu ya, 40 siswa, 50 siswa dalam satu kelas, dia akan shock. Iya gitu kan. Terus juga dalam pembelajarannya pun dia nggak bisa mengikuti. Iya, karena dia apa-apa harus dibantuin dulu. Iya kan, bu gurunya kan satu banding 40 siswa lah gitu ya. Emang bisa fokus satu-satu. Iya, dan guru SD itu kan tidak seperti guru TK atau RA ya, yang bisa fokus. Memang mereka di sana fokusnya di perbantuan anak lah kasarnya. Tapi kan guru SD itu sudah masuk ke akademik, fokus di akademik aja kan, yang menyokong gitu. Iya, yang menyokong gitu, yang menyokong emosional stabilizer
stabilitas anak kan memang di TK dan RA, dan parenting anak itu di rumah. Nah, iya betul. Nah, aku kemarin bantuin salah satu anak aku ngerjain itu ya, kayak TK gitu. Dan itu tuh ada 3 bahasa, Indo, Inggris, dan Arab. Anak TK itu gila dong. Maksud aku tuh kayak, aku ngeliat soalnya itu yang aku fotoin ke kamu itu, kan itu soal anak SD dong. Iya, Dan SD oke kelas 3, kelas 4 anak bisa baca. Dan mereka harus mempelajari itu di usia mereka yang seharusnya tidak di situ. Iya. Aku kalau kemarin lihat juga kayak nggak ada opsi lain, kayak harus ternyata harus deskripsiin kan, Iya, gitu, gitu. Untuk anak TK gimana deskripsiinnya gitu kan. Itu kan Iya. saya gambar kambing, itu deskripsiinnya gimana gitu. Kambing misalnya memakan rumput, kan anak TK tidak akan mungkin ke situ dulu Iya. dong bahasanya. Ya kalaupun bisa ya obrol, nggak nulis gitu Iya. kan, secara verbal Dan mereka aja. harus di 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Ya itu ya sebetulnya kalau misalnya boleh aja, cuman Iya. kalau Kayak bilingual terlalu juga, passing iya, nggak sih? bener-bener. Terlalu passing anaknya gitu. Karunya ya anak. Iya, dan itu berlembar-lembar gitu, sangat berlembar-lembar. Ya makanya aku juga kemarin pas pembagian rapot, jadi ibu mohon maaf gitu ya. Dan di kalau sisi guru tuh kita itu kan kayak bingung, karena bener. kita di satu sisi harus ngikutin kurikulum, Iya. di satu sisi kita harus kayak ini anak tuh masih nggak cocok gitu ya. Itulah problematika para Kasian guru banget. di Indonesia ini. Ya betul. Kalau Bener kan, kita harus bener-bener. ngikutin kurikulum standar Indonesia. sedangkan si anak belum sampai sedangkan gitu. itu nggak bisa kita terapkan di sekolah gitu. Dan tidak bisa dipaksakan juga gitu. Iya, gitu. Iya sih. Makanya ya mungkin ada beberapa anak gitu, kalau misalnya di kelas kan inti aku tuh jam 10 sampai jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12. Cuman Iya. 1 jam intinya. Intinya. Itu apa yang mau disampaikan gitu ya. Dan di situ ada aja pasti anak yang nggak mau ikutan belajar. Dan aku nggak apa-apa nak, kamu boleh nggak ikutan belajar karena kamu belum siap. Karena ketika kita paksain harus di hash gitu kayak Itu pas ini tuh apa, huruf apa ini kamu harus bisa. Iya kan itu kayak nggak pressure masuk tersendiri banget, kan buat kasihan anaknya. ya. Jadi nggak mau belajar. Tapi kalau misalnya kita biarin aja nih, ya udah nak, oke kalau kamu nggak mau ikutan ya udah boleh mundur dikit nggak gitu ya. Iya. Kasihan teman-temannya soalnya mau belajar dulu gitu. And di under time dia bisa ikut Iya, nanti dia juga dengan sendirinya karena melihat teman-temannya belajar, dia juga kayak ibu aku mau ikutan, kayak Iya. ya udah biarin aja gitu, karena emang pastinya anak itu kan mau belajar atau tidaknya ya udah gitu kan, karena mereka masih pimplan. Nah gunanya kita sebagai orang dewasa itu di situ membantu anak untuk dia bisa fokus pada apa sih namanya pilihannya sendiri gitu loh. Karena si anak ini kan masih pelin-pelan ya, dia juga masih fokusnya masih ke sana ke sini, nggak Iya, kayak kita tidak masih fokus. umur kita aja masih kayak Iya, pelin-pelan nggak betul. bisa fokus gitu. Apalagi anak kecil ke distract inilah, ke distract itulah. Fokusnya anak itu paling lama cuman 5 menit, 5 detik kalau cepat, 5 menit, 5 menit doang. Setelah 5 menit itu udah nggak Iya. ada lagi. Dan aku ngajarin anak-anak aku juga di rumah ya, kayak nulis huruf A, nulis huruf B, udah 3, 4 udah. Mereka kayak nulis asal gitu, kayak coret-coret Iya, aja udah, betul. ya udah gitu. Makanya kenapa kita guru dan orang tua harus kreatif itu di situ ya, buat narik gitu anak teh biar tertarik dengan cara belajar kita. Iya. Gitu sih. Jadi kitanya masuk, si pendidikannya masuk, si mereka juga mainnya Enjoy tidak aja terasa gitu. Ya, betul. kayak dipaksa gitu. Enjoyful Dan itu aja. susah banget, Dan PR itu banget. susah karena setiap anak tidak akan tertarik sama dengan temannya gitu loh. Pasti dari 10 anak nih gitu, yang mungkin yang 5 ini tertarik, tapi yang 5 ini pasti punya ketertarikan yang berbeda gitu. Itulah gunanya kita parenting parenting di rumah juga harus kayak gimana. Dan fungsi orang tua tuh jangan hanya menyerahkan apa-apa semuanya ke sekolah gitu, nggak bisa. Karena pondasinya tuh bener di TK, di usia balita, Golden age golden gitu kan. age banget. Kalau kayak di SMK di aku kan mereka sudah punya pemikiran tersendiri ya, jadi jadi aku lebih ke debat dan logika mereka Iya, gitu, betul. masuk di situ, bukan masuk di perasaan, tapi Iya, masuk betul. di akal. Iya betul. Kalau di kamu kan masuk di perasaan kan? Iya, masih Kalau di aku masuk di ngikutin, akal. ngalir gitu ya. Itu sih ya. Tapi TK besok diajak diskusi sih. Iya sih, sama kamu ya diajak diskusi tentang dunia. Betul. Dan lucu pertanyaannya. Kita mind blowing. Okay, see you in the next